Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Baitul Hakam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang semoga senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah. Kita sudah memasuki 10 akhir malam ke-22. Hendaknya kita senantiasa semakin semangat. Kok tambah sepi masjidnya, nggih? Masjidnya kok enggak ramai kayak awal-awal kemarin. Ada apa ini? Ya, saya berhusnuzon mudah-mudahan jenengan semuanya yang hadir hari ini termasuk golongan manusia-manusia hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah. Mudah-mudahan selesai Ramadan tetap istiqomah di atas kebaikan. Makanya kita semuanya berharap kepada Allah bukan sekedar kebaikan kita untuk akhirat saja, tapi kebaikan dunia kita, juga kebaikan untuk diri kita. Islam bukan sekedar mengajarkan ritual spiritual akhirat, tapi Islam juga memandang bagaimana umatnya itu senantiasa juga sehat fisiknya. Mungkin hari ini wallahu a'lam ya, kenapa kok sepi? Mungkin ada yang sakit, ada yang mudik, atau mungkin gak kuat lagi untuk tarawih karena kekenyangan. Kalau kita menilik ajaran Rasulullah SAW, sebenarnya semakin hari kita semakin sehat, semakin semangat. Tapi kok gak semangat? Mungkin ada konsep yang mungkin tidak kita pahami bagaimana kita menjadi manusia yang sehat. Sebagaimana puasa ini sudah diteliti oleh pakar-pakar kesehatan dunia, termasuk Badan Pangan Amerika Serikat yang namanya FDA. Di antaranya pakar dari Jepang yang namanya Yoshinori Onsumi. Bagaimana umat Islam itu kok sehat? Ternyata mereka memiliki pandangan dengan teknik melaparkan diri. Bukan kelaparan loh Pak ya, melaparkan diri. Kenapa? Dengan autopagi ternyata bisa mengangkat sel-sel jahat dalam tubuh kita. Sehingga Rasulullah beliau bersabda, orang yang senantiasa berpuasa sampai selesai Ramadan seperti orang yang baru lahir. Nah ini Pak, definisi ini disikapi oleh ahli kesehatan. Ternyata sel-sel dalam tubuh kita mulai baru lagi, sehingga bisa menekan racun dalam tubuh kita, sehingga bisa mengangkat toksin-toksin atau radikal bebas dalam tubuh kita. Kalau kita benar cara berpuasanya, cara sahurnya, cara berbukanya. Lawak dhewe enggak benar cara berbukanya. Bagaimana cara Rasulullah berbuka Pak, Bu? Beliau menyiapkan kurma, kemudian air putih, itu utama itu. Jadi kita dapat pahala puasa, juga pahala ittiba. Makanya orang-orang kesehatan dunia, Badan Pangan Dunia, itu meneliti makanan yang paling sehat, buah yang paling sehat, itu adalah probiotik, high probiotik, yaitu kurma. Makan kurma dulu minimal 1 atau 3. Kemudian minum air putih. Kemudian terserah makan makanan berat. Awak dhewe tidak. Buka puasa langsung gorengan. Ya. Tahu isi, tahu campur, tahu petis, tahu pong. Nggih, tahu kediri, tahu bulat. Akhirnya ya sudah. Kelempokan kita. Minumnya enggak minum air putih, langsung es cendol.
es kopior, sampai kopior-kopior, sampai es teler. Ya ini akhirnya sholat gak semangat, kekenyangan. Puasa gak malah sehat, malah asam uratnya tinggi. Kok sampai tambah gemuk, kok tambah sakit-sakitan. Jadi puasa sehat, loh ternyata kita salah persepsi. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini malam terakhir. Seharusnya orang kalau mau finish itu cepat-cepatan. Jangan leha-leha ibadahnya, baca Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, zikirnya, doanya. Makanya orang puasa itu istimewa, Pak, istimewa sekali. Makanya jangan punya asumsi istimewa puasa itu 10 akhir. Sehingga awal sampai 15 sampai 20 nyantai. Enggak, jangan. Doanya orang puasa itu makbul. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru. 3 golongan doanya yang senantiasa tidak ditolak oleh Allah. Siapa? As-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi estimasinya panjang. Makanya kita punya waktu mustajab ketika bainal adzan wal iqamah. Waktunya berapa menit, Bu, Pak? Gak sampai 15 menit. Habis adzan, qomat itu mungkin 10 menit. Setelah itu tidak mustajab doa kita. Kemudian ketika turun hujan, ketika tengah malam, sebentar. Tapi kalau orang puasa, mulai sampai sahur, sampai berbuka, doanya mustajab. Ini Pak, doanya luar biasa. Sampai jangan meremehkan doa sampean. Ini sampai malas berdoa. Doa itu Pak nggak butuh waktu lama. Sampai kerja ikut perusahaan mungkin 8 jam kerjanya. Dapat berapa gaji kita satu hari? Tapi kalau doa 15 menit, semuanya kena. Dunia akhirat kena. Anak cucu semuanya didoakan. Kenapa kita malas, Pak? Karena setan tidak ingin kita jadi orang baik. Karena setan tidak mau kita jadi orang sukses. Setan berharap jangan banyak doa. Padahal doa itu termasuk urgensi tauhid. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yauman yaghdab alai. Barang siapa yang satu hari tidak minta sama Allah, Allah marah. Orang kalau berharap kepada Allah, tauhidnya sempurna, Pak. Itu menunjukkan bahwa dirinya lemah. Dia selalu mengandalkan Allah. Itu berarti orang yang bertauhid. Beda dengan orang yang tidak mau berdoa, sombong. Kemudian yang kedua, wa imamun adilun, imam yang adil. Kita semuanya juga imam, Pak. Imam bagi keluarga, ibu-ibu juga imam bagi anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Semua kita juga pemimpin, akan ditanya oleh Allah. Kemudian Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Gubernur, Pak DPR, MPR, Pak Presiden, semuanya juga pemimpin. Kalau pemimpin kita baik, Pak, insya Allah kita dalam kebaikan. Makanya kita hari ini jangan selalu sok kepada pemerintah, menghujat sana sini. Oh itu korupsi macam-macam. Tidak usah. Itu puasa-puasa. Bagaimana caranya? Fungsikan doa kita. Mudah-mudahan tahun 2024 kita diberikan pemimpin yang baik. Atau pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sekarang. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan wa quwatan wa sholihan wa amanatan. Ya Allah, kami memohon kepadamu pemimpin yang adil, yang kuat, yang baik, yang soleh, dan yang amanah. Fungsikan, Pak. Kenapa kita hari ini kok kena berita begini, pemimpin begini, kok korupsi macam-macam? Karena kita tidak berharap kepada Allah pemimpin yang baik. Itu salahnya kita. Makanya ini momentum yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Banyak-banyak doa. Mulai awal sampai hari ini saya berwasiat di mimbar khutbah ketika tarawih. Mohon Pak, saya titip doa. Mudah-mudahan Indonesia ini ke depannya diberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Mulai RT-nya, RW-nya, Pak Lurahnya, sampai presidennya. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa da'watul mudlim. Doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Jangan mentang-mentang kita hebat. Jangan mentang-mentang kita punya kekuasaan. Akhirnya kita semena-mena. Jangan, hati-hati. Doanya orang yang termadlum, orang yang terdolimi itu diangkat oleh Allah. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan ubghuni bidu'afaikum. Ayo bantu saya supaya Allah menolong kita dengan orang-orang lemah di antara kalian. Makanya ini bulan Ramadan, bulan saatnya kita berbagi.
Bulan saatnya kita saling tolong-menolong di antara kita. Nah ini nggih. Kemudian kita semuanya juga punya masalah. Tidak ada orang yang nggak punya masalah. Ini momen Ramadan supaya memperbaiki masalah kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, fitnatur rajuli. Semua umat manusia itu punya fitnah, punya ujian. Pertama, li ahlihi wa malihi wa jarihi. Itu pasti. Orang itu akan diuji dengan 3 perkara. Nanti ada 3 perkara yang bisa menyelesaikannya. Diuji dengan apa, Pak? Dengan keluarga. Anak 1 kok gak bisa di rumah, keluarga kok gak begitu baik, gak harmonis, bertengkar terus rumah tangga. Kenapa, Pak? Karena kita kurang begitu baik kepada Allah hubungannya. Kurang begitu baik hubungan kita, gak harmonis, gak pernah tegur sapa dengan Allah. Maksudnya apa, Pak? Gak pernah sholat, gak pernah puasa, berbuat maksiat. Nah itu artinya rumah tangga gegeran terus. Kemudian wamalihi, orang diuji dengan harta. Kerja tiap hari lembur, tapi kok semuanya kok tambah utang, kok semakin banyak. Seharusnya semakin semangat kerja, semakin banyak tabungannya. Ini semakin banyak utangnya. Kenapa? Karena main riba. Bagaimana sekarang tidak riba, Pak? Semuanya diribakan. Rumah nyicil, mobil nyicil, sepeda motor nyicil, sepeda ontel nyicil, sampai HP nyicil, sampai sandal nyicil saat ini. Sehingga apa, Pak? Ya main riba, hartanya tidak barokah. Kemudian walijarihi, tetangga. Tetangga itu mesti, Pak, senantiasa ujian bagi kita. Kita beli sesuatu, iri. Kadang tetangga kita beli sesuatu, kadang kita enggak enak. Itu ujian. Makanya kata Rasulullah SAW, tukafiruha bisolah. Kalau mau menyelesaikan masalah urusan dunia kita, yaitu harus dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sama kalau punya masalah, problem, sholat, Pak, 2 rakaat minta sama Allah. Kemudian wasiam, puasa. Orang dahulu itu kalau mau apa-apa, nenek moyang kita, orang-orang Hindu, itu tirakat dulu. Tirakatnya puasa, Pak. Puasa pati geni, puasa apa? Puasa multi. Supaya apa? Supaya hajatnya terkabul. Kita nggak perlu seperti itu. Ya pokok puasa sunnah gitu aja, Senin Kemis. Sering-sering puasa kalau kita punya masalah. Yang ketiga, bisadaqah, dengan sedekah. As-sadaqatu daf'ul bala. Kalau kita punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun kehidupan kita, jangan lupa 3 konsep ini. Salat, puasa, dan sedekah. Mungkin hanya ini bulan Ramadan yang momentum bagi kita senantiasa banyak-banyak berdoa. Jangan disia-siakan, Pak, ini. Kenapa? Karena Ramadan sudah mau pergi. Belum tentu kita akan berjumpa lagi tahun depan. Makanya kita memohon kepada Allah, semoga doa-doa kita diangkat, diterima oleh Allah. Dan semoga kita diberikan istiqomah, selesai Ramadan tetap kita senantiasa di atas kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.